Aku mohon padamu, kita akan kelihatan. Bab 22. Tangan Yos yang tidak melakukan apapun itu pun mulai bergerak. Dan tidak ada halangan masuk ke daerah privasinya. Begitu sampai membuatnya mendesah, menundukkan kepala, mendekati wajah Darlin. Suaranya sangat tegang. Lihat, tubuhmu sangat sensitif. Hanya asal menggoda sudah bisa membuatmu seperti ini. Lalu yang menjawabnya adalah tubuh di pelukannya yang semakin gemetar. Darlin sepertinya sangat hancur. Memalingkan kepala dan tidak melihat Yos. Yos pun sengaja mendekatinya. Napas hangat ditiup ke telinganya. Kedua mata Darlin berlinang air mata. Jari yang pucat memegang lengan Yos dengan erat. Yos, tolong. Yos mengerutkan dahinya seperti penguasa yang tidak tahu apa yang sedang Darlin katakan. Gerakan tangannya semakin cepat, lalu mengeluarkan suara pelan. Tolong, tolong apa? Tolong kamu, berikan padaku. Darlin berusaha sekuat tenaga baru bisa mengatakan ini, malu dan merasa bersalah. Yos pun tersenyum, mengabulkan permohonan Darlin. Menaruh satu kakinya di lengannya, menundukkan pinggang dan perlahan masuk ke dalam. Darlin belum terbiasa, mengerutkan dahi dan berkata, "Pelan-pelan sedikit." Darlin jelas-jelas menyuruh pria ini lebih pelan, tapi Yos seperti tidak mendengarnya saja. Setelah masuk ke dalam, dia pun memegang kedua kaki Darlin dan dengan kuat, membuat Darlin merasa pegal dan sakit. Kedua tangan memegang ranting pohon dengan kuat. Takut dirinya akan terjatuh ke bawah. Yos, kamu bajingan. Lebih pelan. Memohon juga tidak ada gunanya. Darlin pun mulai menangis. Sepasang mata penuh dengan air mata. Yos mengangkat kepala, melihatnya sejenak. Lalu, lagi-lagi tatapan yang membuat Darlin tidak mengerti. Tapi gerakan Yos dengan jelas menjadi semakin lambat. Mendekatkan badan dan dengan gigi yang tajam, menggigit tulang di leher Darlin. Yos, kamu ada di mana? Dari jauh terdengar suara Jen dan langkah kakinya juga semakin mendekat. Darlin pun tersadar dari nafsunya. Wajahnya pucat, terlihat begitu ketakutan. Tubuhnya pun tegang. Tidak menduga, pria itu malah memukul pantatnya dengan kuat. Kamu? Darlin benar-benar takut dengan pria ini dan memohon. Yos, cepat lepaskan. Jen akan segera kemari. Yos, apakah kamu mendengarku? Saat menyadari langkah kaki itu semakin dekat, Darlin benar-benar hampir hancur. Dia takut Jen akan melihat pemandangan yang tidak senonoh ini. Menggunakan tatapannya untuk memohon kepada Yos. Tapi pria itu malah tidak bergerak dan langsung mencium bibirnya. Setelah itu, langkah kaki yang hampir tiba itu pun berhenti, lalu berlari ke arah lain. Darlin pun merasa lega, tubuhnya pun melemah. Tindakan Yos ini membuatnya sangat marah. Tatapannya penuh dengan kemarahan. Yos yang tahu bagian sensitifnya, Darlin tentu juga mengetahui miliknya.
Setelah sejenak, Yos pun memeluknya dengan erat. Tenaga itu memang membuat Darlin sangat sakit. Dia pun mendengar Yos memarahinya. "Darlin, kamu benar-benar sangat berani." Setelah itu Darlin pun terengah-engah. Tapi dia sudah tidak ada waktu untuk mengurusnya lagi. Sampai sekarang dia masih merasa takut. Dalam hati memikirkan apa yang harus dia lakukan kalau sampai Jane melihat ini. Melakukan hal yang percuma. Bab 23. Yos memeluk Darlin dengan erat, memasukkan kepalanya di bahu Darlin dan mencium aroma tubuhnya. Setelah sejenak, dia baru menyodorkan tangan ke dalam kantong celananya, seperti ingin mengeluarkan sesuatu. "Darlin, Yos, berikan 500 juta padaku." Yos pun langsung terdiam, mengangkat kepala melihat Darlin. Darlin tidak memperdulikan tatapan terkejutnya Yos. Dengan wajah yang pucat berkata, "Aku sudah mengikutimu selama 3 tahun. Bukankah waktu yang pendek? Melihat aku sudah menemanimu selama 3 tahun, berikanlah 500 juta padaku." Yos pun menyimpan kembali barangnya ke dalam kantong. Tatapan yang gelap terus melototi Darlin. "Oh ya, di tanganku ada video bercinta kita." Darlin menganggap Yos tidak melihat apapun, lanjut berkata, "Kalau kamu tidak memberikannya padaku, aku akan langsung menunjukkan video itu kepada Jane. Aku tidak peduli, tergantung kamu menginginkan pacarmu atau tidak." Ucapan ini benar-benar membuat Yos marah, melepaskan kakinya dan pergi, lalu berkata, "Baik, 500 juta kan?" Ucapannya yang dingin itu seperti keluar dari celah giginya, melihat Darlin sejenak lalu pergi begitu saja. Setelah dia pergi, sepasang kaki Darlin pun melemah dan akhirnya tidak tahan lagi. Terduduk di tanah. Sepasang kaki sangat pegal, tapi hatinya lebih sakit. Menggigit bibirnya agar dia tidak menangis. Memikirkan pentingnya uang ini, Darlin menahan rasa sakitnya. Mengangkat tangan dan merapikan rambutnya yang berantakan. Meluruskan punggungnya dan memilih jalan yang berlawanan dengan Yos. Dia tahu, saat dia mengatakan kata itu, dia tidak memiliki kemungkinan untuk kembali lagi. Jane melihat Darlin keluar dari kebun persik pun mengeluh dan berkata, "Darlin, apa yang kamu lakukan? Kami semua sedang menunggumu." Darlin secara tidak sadar ingin mencari bayangan yang tinggi. Dalam hati teringat sesuatu, berusaha menarik pandangannya kembali, tidak ingin melihat tatapan pria itu. "Maaf, barusan aku sepertinya kesasar, jadi berputar-putar sebentar. Maaf ya, sudah membuat kalian menunggu." Darlin menenangkan perasaannya. Dengan wajah bersalah, dia berkata, "Darlin, kebun ini barusan sebesar ini saja, kamu bisa kesasar ya?" Setelah mendengar ucapan Darlin, Jane juga tidak mengatakan apapun dan hanya bercanda dengannya. Hanya saja dalam hatinya merasa curiga. Kalaupun Darlin kesasar, kenapa keranjang dan barang lainnya juga hilang? Memikirkan dia dari tadi juga terus mencari Yos.
Namun bagaimanapun, dia mencari tetap tidak menemukannya. Untungnya Yos kembali sendiri, tanpa sadar mengatakan, "Semuanya tidak tahu kemana saja. Benar-benar aneh." Hati Darlin bergetar, wajahnya pun tersenyum bersalah. Hendrik berjalan ke arahnya dengan tatapan yang lembut dan juga sedikit tidak tega melihat Darlin sambil berkata, "Semuanya adalah salahku. Berjalan terlalu jauh membuatmu kesasar sendirian." "Aku tidak apa-apa. Aku sendiri yang tidak tidur dengan baik semalam. Jadi berjalan terlalu jauh," kata Darlin menggelengkan kepala. Rasa lengket di kakinya membuat hatinya semakin merasa bersalah. Jelas-jelas sudah berjanji pada Hendrik untuk menjadi pacarnya. Namun, dia malah tidak bisa menolak Yos. Akhirnya membuat Hendrik khawatir. Setelah mendapatkan uang itu nanti, dia pasti akan menepati janjinya, meninggalkan Yos jauh-jauh. Hanya saja, hatinya tanpa sadar merasa tersendak. Jen masih belum sempat mengejek temannya. Melihat pria di sampingnya sudah berjalan balik, dia pun buru-buru bertanya, "Yos, kamu mau kemana?" Yos dengan dingin menjelaskan, "Ke kantor. Ada hal penting yang menunggu untuk dibereskan." Begitu Jen mendengar Yos mengatakan adalah masalah kantor, dia juga tidak enak untuk mengikutinya lagi. Dengan tidak tega dia berkata, "Baiklah Yos, hati-hati di jalan. Nanti malam setelah pulang aku akan pergi mencarimu." Yos menganggukkan kepala dan pergi. Darlin melihat bayangan Yos yang pergi pun merasa sedih. Setelah itu tidak memperdulikan lagi. Tidak peduli bagaimana Yos memikirkannya. Asalkan bisa mendapatkan uang itu, rasa sakit yang betapa besar dia juga tidak akan apa-apa. Begitu Yos pergi, Jen pun tidak memiliki suasana hati untuk bermain lagi. Mereka bertiga pun kembali ke penginapan. Di luar jendela mulai hujan gerimis, membuat perasaan orang menjadi kacau. Jen yang sudah terbiasa menjadi nona besar dengan lantang menarik Darlin dari Hendrik, lalu membicarakan topik antar teman baik. Darlin hanya bisa menganggukkan kepala pada Hendrik dengan merasa bersalah. Untungnya sifat Hendrik itu sangat baik. Sama sekali tidak mempermasalahkan hal kecil seperti ini. Jen menarik Darlin kembali ke kamar, menanyakan pertanyaan yang ada di hatinya. "Darlin, apakah kamu merasa kalau Yos itu sedang marah?" "Benarkah? Aku tidak memperhatikannya." Darlin mengepalkan tangannya, tidak tahu harus menjawab apa. "Kamu tentu tidak memperhatikannya. Sekarang hatimu hanya ada pada Hendrik. Aku sudah merasakannya. Pagi ini masih baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba saat kembali sudah marah?" Jen mendesah. "Awalnya aku masih ingin memperdalam hubungan kami. Barusan mulai ada perkembangan. Orangnya malah sudah pergi." "Jen, kamu jangan asal berpikir. Mungkin di kantornya ada masalah penting. Bukan karena dia marah." Darlin melihat tatapan teman baiknya yang sedih. Dia pun menenangkannya. "Darlin, tidak tahu kenapa hatiku selalu memiliki firasat buruk."
Jane juga tidak tahu apa perasaannya. Jane, bukankah kalian sekarang adalah pasangan? Kalau begitu jangan tarik ulur lagi dong. Darlene teringat terakhir kali saat Jane menemukan jejak yang dirinya tinggalkan di apartemen Yos. Dalam hati, dia sedikit merasa bersalah. Di sisi lain, dia juga merasa bersalah dengan tindakannya. Kalau Jane tahu Yos barusan berhubungan dengannya di dalam kebun, dirinya benar-benar tidak bisa menghadapi temannya lagi. Jane sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu, lalu menarik tangan Darlene, buru-buru bertanya. Darlene, masalah yang hari itu aku minta bantuanmu, bagaimana? Apa sudah ada kabar? Sepasang tangannya ditarik oleh Jane seketika. Darlene pun merasa tegang. Tidak, belum ada. Darlene, kenapa kamu terlihat khawatir? Jane dengan heran menatapnya. Aku hanya sedang memikirkan Hendrik. Dia sendirian di luar, pasti akan sangat bosan. Darlene mencari alasan untuk menipunya. Barusan sebentar saja, kamu sudah begitu cepat tidak tega padanya. Jane menggoyangkan lengan Darlene dengan manja berkata, Darlene, aku tidak peduli. Walaupun kamu sudah ada pacar, kamu juga harus mendahuluiku dulu. Darlene pun berpura-pura tidak tahan dengan ayunannya. Dengan tidak berdaya menyetujuinya. Baik, aku berjanji padamu. Melihat Darlene menyetujuinya, Jane pun tersenyum dan berkata, Aku tahu, kamu yang paling baik. Baiklah, aku juga tidak akan mengganggu kalian lagi. Cepat sana, cari Hendrik. Darlene juga khawatir kalau dia tetap di sini, Jane akan menyadari keanehannya. Jadi, dia pun bangkit dan pergi. Mendengar suara pintu tertutup, senyuman Jane pun menghilang. Dia bukanlah gadis kecil yang tidak tahu apapun. Dia menyadari semua perubahan Yos. Kalau Darlene tidak menemukan nomor telepon wanita itu, dia sendiri yang akan menyelidikinya. Tidak peduli bagaimanapun, dia tidak akan membiarkan wanita lain merebut Yos darinya. Yos dengan dingin duduk di dalam mobil dan tidak langsung pergi. Tatapannya melihat ke arah kunci yang ada di tangannya, seiring dengan gerakan tangan yang mengeluarkan suara. Melihat kunci yang ada di tangannya, tatapannya pun semakin dingin. Bibirnya pun tersenyum sinis, lalu melempar kunci itu yang ada di tangannya. Awalnya, dia memutuskan untuk membiarkan Darlene tinggal di apartemen baru yang dia beli. Kelihatannya, dia sudah melakukan sesuatu yang percuma. Yos pun menyalakan mobil dan meninggalkan penginapan.